Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Pemirsa, kalau kita simak tadi Pak Iwan sempat menyampaikan bahwa sebetulnya pemerintah menyiapkan ataupun juga menyiapkan pelatihan-pelatihan vokasi ya untuk para pencari kerja. Coba saya mau konfirmasi ke salah satunya Mas Dava. Mas Dava, waktu menganggur apakah tidak mencoba untuk mendaftarkan diri untuk ikut pelatihan vokasi yang disampaikan Pak Iwan tadi? Ikut juga Bu waktu itu. Ikut juga? Iya. Sempat ikut berarti Sempat atau ikut. terus bagaimana kelanjutannya? Ya hasilnya ya sampai sekarang ya gitu aja, belum dapat pekerjaan juga sampai sekarang gitu. Oke, pelatihan apa waktu itu? Macam-macam ya, ada kayak di tata boga kayak gitu sih saya sih. Mm-mm. Di lebih ke wirausaha sih gitu. Kewirausaha. Itu sekali saja. Berapa lama pelatihannya? Beberapa hari ya 3 harian ya kurang lebih ya saya ikut waktu 3 harian itu. Iya. saja. Terus mungkin tapi lapangan pekerja tetap tidak Ya, tetap diberikan ya. sampai sekarang belum dapat pekerjaan gitu. Makanya Oke. saya kan sempat ikut temen ikut jualan gitu. Ya saya ambil ilmunya lah gitu, cara berjualannya benar seperti apa gitu. Saya Mm-mm. sempat ikut dagang di pasar-pasar gitu sama teman saya. Itu di pasar tradisional gitu sih, jualan baju gitu sih, Bu. Mm-mm. Saya Baik, dapat baik. ilmunya dari pelatihan itu dari situ. Baik, baik. Saya mungkin ke Pak Derajat. Pak Derajat, bagaimana nanti ke pemerintahan yang baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini? Misalnya pelatihan sudah disiapin, tapi ternyata lapangan kerja juga tidak ada. Gelombang PHK terus ada. Ini kan juga mempengaruhi daya beli ya Pak ya, semakin melemah, dikhawatirkan. Ya, saya berterima kasih sekali TV One mengangkat isu ini ya, IBF Mbak Putri, apalagi ada Mas Dava gitu. Persis seperti yang baru saya tulis 2 hari lalu di salah satu media. Ya, ada fenomena setengah menganggur yang mungkin belum banyak diketahui. Jumlah setengah menganggur, Mas Dava ini kalau di statistik oleh BPS tercatatnya pekerja, Mbak Putri. Oh, Tercatat sebagai pekerja dia. Mas Dava ini di BPS nggak tercatat sebagai penganggur Anda, Mas. Sebagai pekerja, karena Anda sudah bekerja minimal 1 jam dalam 1 minggu sebelumnya. Jadi Anda orang bekerja, tapi masuknya adalah setengah menganggur. Atau dulu disebut pengangguran terpaksa. jadi Setengah menganggur serabutan itu terpaksa. setengah penganggur. Kita cuma nyabutin rumput 1 jam, dapat gaji, dapat upah 50.000, begitu didata oleh BPS, masuk pekerja kita. Nah, persoalannya adalah birokrasi negara, siapapun presidennya, sering kali salah antara akar masalah dengan solusi, Mbak Putri. Tadi Mas Iwan udah mengatakan ada pelatihan vokasi segala macam. Pelatihan vokasi itu seperti satu pil kecil untuk sakit yang banyak. Nolong tapi nggak banyak nolong. Ya. Saya pernah mengatakan memang solusi untuk itu adalah vokasi, tapi bukan pelatihan, pendidikan vokasi. Lebih menyeluruh. Ya, kalau pelatihan itu lebih pil kecil. Yang dilatih oleh Kementerian Kemenaker mungkin hanya berapa ribu atau paling tinggi 10.000. Nggak sebanding dengan Jumlah. hampir 2,5 juta yang setengah menganggur ini. Ya, nah ketika Mas Dava ini kehilangan pekerjaan, dia dengan tanggungan berapa? 3, 4? Satu, Hah? satu Pak. Anak 1, berarti 3 kan berarti ya. Bertiga ya, betul. Bertiga kan. Itu Mas Dava langsung terlempar dari kelas menengah. Jadi ketika ada data jumlah kelas menengah menurun, itu contohnya Mas Dava ini. Jadi ini sangat sangat bagus apa yang disampaikan TV One hari ini ya. Kita melihat koneksi antara data yang ada dengan kehidupan nyata ya. Nah, kenapa demikian? Karena beberapa resep yang kita ambil itu salah ya. Salah satunya orang mengatakan mungkin disebabkan oleh pandemi. Setuju, pandemi merusak. Tapi kalau kita lihat data, sebelum pandemi, antara bulan Juli tahun 2019 sampai Januari 2020, itu PMI, industri PMI itu Purchasing Manager Index ya, itu sudah di bawah 50, Mas Danang. Itu turun malah sempat 47,7. Lebih rendah dari yang kemarin dikomplain oleh Mas Agus Gumiwang karena impor kemudian turun jadi 49,3. Itu 47,7 pada antara Juli sampai Januari 2020 ya. Artinya apa? Artinya industri kita memang sudah mengalami masalah struktural. Sebelum pandemi, sebelum ada relaksasi impor. Ketika ada pandemi makin jeblok. Ketika ada relaksasi impor makin jeblok. Nah,
solusi yang kita ambil itu solusi yang di ujungnya bukan melihat sebenarnya industri ini masalahnya apa, Mbak. Nah, saya berharap nanti pemerintahan Pak Prabowo itu akan masuk ke akar masalahnya betul. Industri apa sih masalahnya? Kita sudah identifikasi ya beberapa persoalannya. Karena maaf, apa yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja sangat kita butuhkan, sangat perlu, tapi terlalu kecil, nggak cukup. Harusnya sebanding juga ya sama penciptaan lapangan kerjanya. Harusnya sebanding dengan masalahnya. Kita ada hampir 2,5 juta setengah menganggur, belum yang menganggur terbuka loh ya. Ini yang setengah menganggur saja. Nah, yang setengah menganggur ini ada hambatan besar yang memang dihadapi oleh semua sektor. Itu adalah birokrasi yang berkepanjangan, perizinan berkepanjangan, dan regulasi yang kebanyakan. Negara kita itu overregulated. Nah, Pak Prabowo di Astacita ke-7 itu ingin memperbaiki ini, ya, ingin memperbaiki masalah tata kelola pemerintahan. Kasarnya bahasanya adalah pemangkasan perizinan dan pemangkasan regulasi, supaya industri bisa tumbuh. Tapi setiap industri berbeda-beda. Industri tekstil berbeda masalahnya dengan industri metal misalkan ya. Sektor industri berbeda masalahnya dengan sektor properti. Properti juga banyak masalah loh Mbak Putri. Kalau Anda lihat harga properti itu banyak yang anjlok. Teman-teman properti itu banyak yang mengeluh, harganya anjlok. Anda beli investasi sekarang mungkin ketika mau jual paling bisa jual separuhnya. Sudah tidak menjanjikan lagi ya berarti bisnis properti itu ya saat ini begitu. Ya mungkin janjinya kebanyakan dulu ya. Tapi harganya anjlok, artinya banyak orang yang babak belur juga. Jadi kita harus melihat akar masalahnya, setiap industri berbeda. Dari situ baru kemudian dicari solusinya, dan bukan hanya akar masalah saja, skala masalahnya juga harus benar. Ya, karena kalau tidak resep yang kita sampaikan nggak akan cukup ya. Kemudian Mas Dava ini kan dari perbankan, jadi yang banyak di layoff itu adalah dari industri, perbankan, teknologi, properti, itu banyak yang di layoff Mbak. Nah, sektor-sektor ini memang sudah diidentifikasikan, dan mudah-mudahan nanti tim ekonomi Pak Prabowo nanti akan langsung to the point ya, dari sektor-sektor ini. Baik, saya mau ke Bu Eli. Bu Eli, mungkin bisa Anda sampaikan data dari KSBSI sendiri seperti apa, sebanyak apa sebetulnya, dan apa penyebab PHK yang dialami anggota Anda? Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya ya itu melonjak ya. Kasus PHK itu adalah sejak Juni sampai sekarang ini. Sebelumnya kan kita bisa melihat di data yang tersaji baik di media atau di statistik itu sampai bulan Mei itu masih di angka 3 ribuan ya. Tiba-tiba melonjak Juni, Juli, Agustus sampai September itu kita sudah masuk di angka 50 ribuan. Ya, sudah lebih. Sudah lebih. Kita khawatir sebelum tahun berakhir itu bisa mencapai sampai 70 ribu gitu. Artinya lebih besar daripada yang terjadi sebelumnya. Kalau kita melihat akan masalahnya kan semua stakeholder ini memberikan pendapat yang berbeda. Serikat buruh akan menyalahkan pemerintah dan pengusaha. Pengusaha akan menyalahkan misalnya ini misalnya soal regulasi kah, soal misalnya banyaknya yang datang produk yang bebas tidak ada filternya. Lalu misalnya pemerintah mengatakan ya serikat buruh tidak punya skill. Banyak sekali. Cuma yang kita lihat sekarang adalah saya akan menyoroti undang-undang ya, undang-undang yang ada yang misalnya saya sebut Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa ada penciptaan lapangan kerja. Ternyata kan di mana penciptaannya itu? Ini kalau misalnya diciptakan lapangan kerja, undang-undang itu sudah ada sejak 2021 awal sampai saat ini walaupun masih kita tentang. Tapi kalau memang pemerintah mengatakan itu adalah penciptaan lapangan kerja di mana? Buktinya sekarang ada yang kena PHK. Ini yang masuk anggota serikat buruh ya. Yang misalnya kita masuk yang tidak tergabung, yang tidak tergabung, tahu jumlahnya. Siapa yang akan memberitahu itu ke kita gitu. Saya pun bicara di sini, saya koordinasi dengan teman konfederasi lain bahwa angka itu Mbak segini. Tapi kita belum menyentuh misalnya perkebunan yang tidak kita bisa sentuh misalnya di pedalaman Kalimantan. Lalu ya misalnya seperti emas. Atau kita sebut saja misalnya yang tidak bisa disentuh oleh serikat buruh itu barangkali lebih banyak. Karena mereka tidak tahu kan kemana mereka mengadu. Kalau kita misalnya menyoroti apakah hak mereka
didapatkan, misalnya pesangon. Nah, itu bagaimana itu? Dari sekitar 50 ribuan yang sudah ter-PHK sampai awal September itu, 50% dapat pesangonnya ya. 25% itu masih negosiasi. 25% lagi sudah nggak jelas. Jadi teman-teman ini daripada mati menunggu pesangon yang tidak jelas atau kepastian dari pengusaha, mereka kan serabutan. Ada jadi ojol, ada yang jualan, ada yang mencari kerja ke tempat lain. Lalu ada juga kasus misalnya di Jawa Barat bahwa itu perusahaannya mem-PHK ribuan, lalu beberapa hari kemudian perusahaan itu dibuka dengan nama yang lain untuk menghindari pesangon. Bahkan PHK-nya dadakan ya biasanya dadakan. ya Bu ya. Jadi kalau kita sih mengatakan begini, memang saya bukan pengusaha, tapi saya kira pengusaha kan pasti tahu bahwa minimal 6 bulan sebelumnya sudah tahu prediksi ke depan apakah mereka dapat order atau tidak. Jadi tidak mungkin tiba-tiba buyer misalnya naik mengatakan, "Hai, besok kami akan stop ya order." Kan nggak mungkin. Itu sudah ada agreementnya sebelumnya gitu. Jadi kenapa diumumkan tiba-tiba sehingga para buruh yang ter-PHK ini kebingungan bagaimana melanjutkan hidup, bagaimana kontrakan, bagaimana anak-anak. Jadi tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Seumpamanya memang pahit ya. Pekerja akan mengatakan kami tidak mau di PHK. Tapi ketika ada pemberitahuan bahwa dengan alasan begini, transparansi segala macam, mereka sudah ada langkah yang dipersiapkan, misalnya mau meminta hak-hak mereka, lalu bagaimana mereka lagi mencari pekerjaan yang lain. Lalu saya kalau misalnya menyoroti soal ada kan misalnya jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Bagus sih, cuma ketika teman-teman ini sudah selesai, mereka harus cari pekerjaan lagi gitu. Jadi maksudnya tidak ada memang akses untuk mendapatkan pekerjaan itu. Jadi akhirnya mereka, udahlah kami tidak mau, karena yang kami inginkan adalah pesangon itu untuk bertahan hidup dan untuk membuka usaha kecil seperti itu. Jadi saya khawatir memang ya mudah-mudahan Presiden mendatang ini ya, jangan melihat ini sudah memang PR yang sangat besar dan beliau sudah mempelajari lah dari demo-demo, aksi-aksi segala macam. Oh, ada yang akan kita perbaiki. Seperti tadi kan ada pemangkasan regulasi yang mudah-mudahan cipta kerjanya juga dipangkas gitu. Terima kasih. Memang menjadi PR ya Bu Eli dan agak membingungkan ya, apalagi PHK mendadak. Pesangon nggak keluar, makin pusing nggak tuh jadinya untuk mencari pekerjaan sulit, kemudian melanjutkan hidup juga sulit. Nanti kita akan bahas kembali usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.